Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak kelas 9. Bagaimana kabarnya? Masih semangat kan belajar dari rumah? Yuk, mari belajar bersama Ibu di sini dalam mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Pasti penasaran kan dengan sistem reproduksi manusia? Kita akan belajar mulai dari organ-organ reproduksi sampai ke perkembangan janin sampai ke lahir. Yuk kita simak videonya bersama. Tujuan reproduksi adalah untuk menambah jumlah populasi dan melanjutkan keturunannya. Kompetensi yang akan kita capai pada bab ini adalah menjelaskan alat reproduksi manusia, pembentukan sel sperma, pembentukan sel telur, proses fertilisasi, proses perkembangan janin, serta penyakit kelainan pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Terlihat jelas organ dalamnya berbeda. Kita mulai dari yang pertama, sistem reproduksi pria. Perhatikan video Ibu, di situ terlihat ya, gambar jelas ya. Ada organ internal reproduksi. Organnya banyak, saling berhubungan menjadi suatu sistem reproduksi. Oke, di gambar terlihat yang nampak dari luar ada organ penis. Tahu ya penis ya? Oke, di belakang penis di situ ada skrotum. Skrotum itu orang bilang itu buah zakar. Sebenarnya itu adalah testis yang terbungkus oleh skrotum. Apa tujuannya? Kok terbungkus seperti itu? Itu untuk melindungi dan menjaga suhu tubuh testis. Testis itu biasanya berdiameter 2-5 cm. Maaf, jari-jarinya 2-5 cm. Di dalam testis terlihat jelas ya, di situ ada seperti usus-usus kecil yang saling sambung menyambung, banyak sekali. Yang berwarna kuning itu namanya tubulus seminivirus, tempat penghasil sperma. Dan usus kecil-kecil yang ada di luaran yang kuning ya, di situ itu saluran tempat pematangan sperma. Biasa disebut epididymis. Itu ya, terlihat ya, epididymis. Saluran pematangan sperma. Sperma yang dihasilkan oleh testis belum matang. Matang setelah melewati epididymis. Saluran yang terbesar itu namanya vas deferens. Vas deferens adalah saluran penghubung antara testis dengan kantong sperma. Kantong sperma penyimpanan itu sebenarnya ada di dalam tubuh, yaitu di bawah kantong kemih. Ya, yang terlihat kecil itu ya, yang ada tulisan hijau, itu kantong sperma, tempat penyimpanan sperma yang sudah matang dan siap untuk dikeluarkan. Oke, saluran yang mengeluarkan itu yang ada tanda hijau itu namanya ejakulasi atau saluran ejakulasi. Di saluran itulah saat proses pengeluaran sperma dia akan membesar dan menegang. Oke, perhatikan ada gambar seperti bakteri. Itu bukan bakteri, Kak. Itu adalah testis di dalam tubulus seminivirus yang diperbesar. Jadi seperti itu. Sel-sel sperma itu membelahnya cepat, jumlahnya ribuan bahkan ratusan. Oke, dalamannya seperti itu ya. Oke, dalam buku-buku paket gambarnya seperti ini. Nanti kakak bisa cek kalau sudah dapat buku paket, dibuka lagi ya. Organ-organnya akan nampak seperti itu di gambar. Oke. Seperti itu, tampak samping dan tampak depan. Nah, kita lanjutkan ke reproduksi wanita. Ya, nih, organ internal reproduksi berbeda dengan laki-laki. Namun pada garis besarnya mereka memiliki fungsi yang sama. Perhatikan yang besar, yang seperti apa itu ya? Seperti bola kali ya. Oke, itu namanya rahim.
atau uterus. Rahim tersusun atas 3 lapisan. Ada perimetrium, miometrium, dan yang paling dalam endometrium di situ. Kemudian ada seperti selang saluran ya, menghubungkan di kanan dan di kirinya ada organ putih, warna putih di situ, itu adalah oviduct alias ovarium, penghasil sel telur, penghasil sel ovum. Saluran yang tuba Fallopi, disitulah terjadi proses fertilisasi. Ya, itu ada simulasinya. Sel telur jatuh masuk ke dalam rahim. Tuh, sel telur dari mana? Dari oviduct. Melewati tuba Fallopi, dia akan jatuh ke rahim. Perhatikan posisi rahim di dalam perut, letaknya di bawah usus, di depan tulang pinggang, di situ. Ya, saat telur jatuh, tidak dibuahi oleh sperma, dia akan meluruh bersama dinding endometrium dari rahim dan terjadilah siklus menstruasi pada wanita. Oke, di buku-buku gambarnya ovarium seperti ini ya Kak. Di situ ada kanan dan kiri oviduct, tuba Fallopi, serviks, vagina, dan organ secara keseluruhan. Nanti kalian bisa buka-buka lagi, dibaca di buku paket, dari internet juga boleh. Lanjut sekarang, proses fertilisasi atau perkawinannya atau pertemuannya antara zigot dengan ovum. Perhatikan video yang sudah Ibu download, amati sambil mendengarkan. Ya, zigot. Nah, ini sperma. Dia sedang mencari telur. Sperma akan berenang dari vagina, dia akan naik menuju ke tempat telur, yaitu tempatnya di tuba Fallopi di situ. Di sana mereka akan memperebutkan telur dan hanya akan ada satu sperma yang bisa menembus, jadilah zigot. Oke, masih tetap bersaing ya. Ada satu sperma yang bisa menembus ovum. Oke, letaknya di tuba Fallopi, proses fertilisasi. Nah, akan menuju ke rahim. Nah, zigot terbentuk saat ovum dan sperma bertemu, kemudian mereka akan membelah menjadi banyak sehingga sel-sel di dalam zigot akan bertambah dan bertumbuh menjadi besar. Nih, perhatikan pembelahan terjadi secara meiosis, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32. Sekumpulan sel-sel di dalam zigot akan membesar menjadi morula. Morula untuk sebutan zigot yang telah berkembang. Dia akan terus berjalan menuju ke dinding uterus. Nanti akan mengalami implantasi di sana. Oke, sebelum kita makin penasaran, kita akan buka morula itu isinya apa. Nah, morula itu sebenarnya adalah sel-sel dari zigot atau sperma dan ovum yang telah tumbuh dan berkembang. Di situ membentuk 3 lapisan. Jadi sel itu berlapis-lapis ya. Di situ ada 3 lapisan. Kalian bisa amati. Bentuknya hanya seperti buah delima. Yang pernah makan buah delima, namun permukaannya akan selalu tertutup, menutup, menebal, dan semakin besar. Itulah morula. 3 lapis. Ada ektoderm, itu yang paling luar, endoderm yang paling dalam, dan mesoderm yang tengah. Ekto, meso, endo, kata kuncinya. Morula yang diperbesar seperti itu. Perkembangan janin, kita akan melewati
proses dari fertilisasi yang udah Ibu jelaskan tadi. Ini videonya, silahkan disimak. Sel telur bergerak menuju tuba Fallopi, bersiap untuk pembuahan. Sperma berenang dari vagina menuju ke tuba Fallopi. Di sana akan menembus daripada dinding ovum. Hanya akan ada satu yang bisa menembus. Persaingan sperma akan dimenangkan oleh yang pertama kali bisa menembus dinding ovum. Ya, pembuahan berhasil, fertilisasi berhasil, morula sampai di dinding rahim, mengalami implantasi, yaitu penempelan. Nah, saat terjadi penempelan, sel akan terus membelah dan tumbuh di situ. Ya, terbentuklah janin. Usia minggu kelima, detak jantung sudah ada, peredaran darah mulai terbentuk. Perhatikan ya, tuh jantungnya sudah berdenyut. Minggu ke-6, hidung, mulut, telinga terbentuk. Ya, di situ ya. Minggu ke-9, organ reproduksi sudah terbentuk. Laki-laki dan perempuan sudah mulai akan terlihat. Minggu ke-10, indera penciuman dan jantung telah berkembang sepenuhnya. Minggu ke-11, tulang mulai mengeras. Minggu ke-16, otot leher dan tulang belakang semakin kuat. 4 bulan ya. Minggu ke-18, bayi akan mulai menendang dan berguling, aktif di dalam rahim ibu. Minggu ke-30, otak bayi mengandung miliaran saraf, berkembang sangat pesat. Minggu ke-35, bayi dapat mendengar suara ibunya. Disarankan musik klasik ya. Minggu ke-40, rambut dan kuku terus tumbuh. Tulang tengkorak bayi mulai menyatu. Nah, di minggu ke-40 lebih beberapa hari, kehamilan selesai, bayi siap dilahirkan. Perhatikan proses kelahiran. Iya, seperti itu ya Kak ya. Proses kelahiran bayi ke dunia. Berterima kasihlah kepada ibu kalian yang telah mengantarkan kalian untuk sampai ke dunia ini. Patuh dan sayangi orang tua. Ya. Penyakit dan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Ibu akan bahas secara cepat ya. Kalian nanti bisa cari referensi di buku atau di tempat lain. Yang pertama, vaginistis. Penyakit disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri Gardnerella, parasit Trichomonas vaginalis, dan virus. Semuanya jenis bakteri dan jamur. Kanker ovarium, penyakit akibat adanya tumor jinak di dalam rahim. Penyebabnya gaya hidup tak sehat, asupan, kurang olahraga, dan sebagainya. Perhatikan slide kanker serviks, kanker payudara, hernia, klamidia, gonor, herpes genital. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.